Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji 20 simpul seputar ta'zim al-ilm, dalam mengagungkan ilmu, yang kita ringkas dari tulisan Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab beliau Ta'zim al-Ilm. Ya. Tadi sudah kita baca dua prinsip, yaitu dua simpul seputar masalah keikhlasan dan masalah mengumpulkan himmah, ya, fokus kejiwaan dalam ilmu itu. Ya. Dan sekarang kita masuk di prinsip yang keempat, atau di simpul yang keempat. Kata beliau hafizahullah taala, al-ma'qidur rabi' sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani wa sunnati. Ya. Simpul yang keempat atau prinsip yang keempat, mengarahkan fokus tekad di dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini masih berkaitan dengan prinsip yang ketiga tadi, ya. Jadi kalau tadi yang ketiga kan sudah diterangkan, dia apa? Dia gabungkan fokusnya, gitu kan, di atas ilmu dengan tiga cara tadi itu, ya. Dia punya semangat. Kemudian yang kedua dia apa? Ya, banyak mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan dia merasa lemah. Ya. Dan tadi ada yang keempat ditambah juga bisa, agar dia punya cita-cita yang tinggi atau fokus yang tinggi, yaitu dia banyak membaca dari sirah perjalanan para ulama salaf terdahulu. Ya, dari situ akan terlahir fokus tersebut. Nah, kemudian simpul yang keempat ini masih berkaitan dengan yang ketiga, hanya sekarang lebih dipertajam lagi, yaitu mengarahkan fokus tadi itu kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dipahami, ya? Jadi sekarang sudah semakin jelas ilmu apa yang kita pelajari, ya, gitu kan? Ilmu apa dari ilmu agama yang kita pelajari, yaitu kembalinya kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena setiap ilmu yang ada manfaatnya itu, kata beliau, itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kembalinya kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, itu kata beliau ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin dia itu adalah ilmu yang dikatakan pembantu, ya, atau pelayan. Itu yang pertama, ya, kemungkinan pertama. Ini ilmu selain Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dia menjadi ilmu pelayan, pembantu, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Atau yang kedua, mungkin dia ilmu ajnabi yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ya.
Ini dulu dipahami ya, dari dari kerangka pembahasan kita. Kerangka pembahasan di simpul yang keempat ini. Ya. Jadi semua ilmu itu ya yang bermanfaat itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun selainnya dari ilmu-ilmu, mungkin dia menjadi ilmu pelayan, pembantu. Kalau bahasa Arabnya ilmu khadim, ya. Atau yang kedua dia ilmu ajnabi, yang asing, ya. Nah, kalau dia ilmu pembantu, ini dituntut juga, dipelajari ya. Ya, tapi sekadar dia bisa menegakkan dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Kalau bahasa lainnya kadang ulama membahasakan dengan ilmu alat. Ilmu alat. Ya. Dipahami ya? Yang dengannya bisa menegakkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ilmu yang kedua tadi yang dikatakan ilmu ajnabi, ya, itu yang dikatakan ilmu asing, maka itu kata beliau fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak ada bahaya bagi siapa yang jahil akannya. Artinya kalau dia tidak tahu ilmu itu tidak ada masalah. Kalau dia ilmu yang berkaitan dengan ilmu ajnabi selain daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ya, dasar pijakan kita di simpul yang keempat ini adalah ayat di surah Az-Zukhruf ayat 43 atau 42. Nanti lihat ya, sini agak kecil tulisannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim." Ini asal pijakan kita ya di prinsip atau simpul yang keempat ini. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Kata Allah, berpegang teguhlah engkau wahai Muhammad billadzi uhiya ilaik, pada apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala sirati mustaqim, sungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Iya. Nabi kita kan dimaklumi ya, turun wahyu kepada beliau. Wahyu itu kan apa? Hanya dua kan? Itu Al-Quran dan Sunnah, hadis. Iya. Nah, kapan seorang berpegang teguh dengan dua perkara ini yang diperintah oleh Allah, maka innaka ala sirati mustaqim, sungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Ya. Dan dipahami ya? Oleh karena itu kata beliau di situ, wa man ja'ala ilmahu al-Qur'an wa sunnah kana muttabi'an ghayra mubtadi' wa nala minal ilmi awfarahu. Ya. Siapa yang menjadikan ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dia dianggap orang yang mengikuti, muttabi, bukan orang yang mengada-adakan. Ya. Dan dia akan meraih dari ilmu dan hal yang terbanyaknya dari ilmu tersebut. Dipahami ya? Nah, baik. Kemudian kata beliau, di sini beliau bawakan dari perkataan para sahabat dan para tabi'in yang mendukung dari perkara ini ya, dari simpul yang keempat ini. Tapi yang pertama beliau bawakan di sini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang sahabat yang mulia, dimaklumi ya. Kata beliau, man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Ya. Seorang ya. Kata beliau, man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Ya. Kata beliau, siapa yang ingin ilmu,
maka hendaknya dia mempelajari, dia menelaah dari Al-Quran. Karena pada Al-Quran itu ada ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang belakangan. Pada Al-Quran tersebut. Dipahami ya? Baik, berikutnya beliau bawakan perkataan dari Masruq Ibn al-Ajdah. Ini salah seorang tabi'in yang mulia. Nah, yang tinggal di Kufah. Sama tadi ya, Abdullah bin Mas'ud juga sama tinggal di Kufah. Setelah Nabi meninggal, beliau tinggal di Kufah. Kata Masruq rahimahullahu taala, "Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmu fil Qur'an, illa anna ilmana ya yaksuru anhu." Kata Masruq, ini tabi'in ya. Kata beliau, kami tidak bertanya, tidak menanyai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu kecuali ilmu, ya, kecuali ilmunya itu ada dalam Al-Quran. Hanya saja kata beliau, ilmu kita itu sangat kurang darinya. Nah, perhatikan ini ya, ini di masa tabi'in sudah terjadi apa? Perbedaan yang sangat jauh sekali antara sahabat dengan tabi'in. Jadi kalau para sahabat itu ketika mereka ditanya akan sesuatu, mereka jawab Al-Quran, ayatnya seperti ini, dalilnya seperti ini, ya, hadisnya seperti ini. Dijawab dengan Al-Quran, hadis. Ya, dipahami ya. Tapi kata Masruq, kalau ilmu kita ketika itu sudah kurang, ya, sudah berkurang. Artinya sudah beda dengan para sahabat. Ya, dipahami ya. Nah, ini sudah dua ya, dari Ibn Mas'ud sahabat, Masruq dari tabi'in. Berikutnya beliau bawakan perkataan dari Ibn Abbas. Ini salah seorang sahabat yang mulia dimaklumi ya, dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassuru anhu afhamur rijal. Ya, seluruh ilmu itu ada dalam Al-Quran. Akan tetapi pemahaman-pemahaman para lelaki itu sangat kurang darinya. Ya, sangat kurang darinya. Ini Ibn Abbas sudah bisa melihat ya dari manusia di masa beliau. Jadi ketika sudah wafat Nabi SAW, beliau mengajar manusia di Mekah. Ya, karena Ibn Abbas itu kan setelah Nabi meninggal pindah ke Mekah. Ya, itu ada kaidah diterangkan oleh para ulama ya. Ada 4 nama Abdullah. Ya, seluruhnya sahabat Nabi SAW. Kalau lewat hadis yang padanya ada nama Abdullah, tidak diterangkan ibnu siapa, itu gampang ditahu. Lihatnya dari murid-muridnya di bawah. Kalau dari murid-muridnya dari orang Mekah, dia berkata Abdullah, berarti itu Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau dia dari orang Madinah misalnya, dari tabi'in Madinah, berkata Abdullah, maka di situ Abdullah bin Umar. Ya. Kalau dia dari orang Kufah tadi, ya, di Baghdad itu ya, Irak kalau untuk sekarang ya, dia bilang berkata Abdullah sahabat, maka itu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau dari Mesir, dari sanad Mesir misalnya, dia berkata Abdullah, maka itu Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Itu 4 nama Abdullah yang terkenal dari sahabat Rasulullah SAW. Ya. Abdullah bin Abbas di Mekah, Abdullah bin Umar di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah atau di Irak kalau saat ini ya, dan Abdullah bin Amr bin As di mana? Di Mesir. Nah, dari sini bercabang ya, dari madrasah-madrasah ilmu agama ya, yang sangat luas ketika itu ya. Baik, dari itu hikmah ya para sahabat
berpindah ke daerah-daerah begitu, ke negeri-negeri untuk mengajari manusia agar ilmu agama tersebar di penjuru dunia ketika itu. Ya. Di sini Ibnu Abbas tadi beliau telah melihat dari kondisi manusia di masa beliau. Kata beliau, seluruh ilmu itu ada di Al-Quran. Ya. Ada di Al-Quran. Tapi pemahaman orang-orang di masa beliau, ya, beliau lihat itu sangat kurang darinya. Sangat kurang darinya. Ya. Ini ada isyarat, ya. Hendaknya kita perdalam dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya beliau bawakan perkataan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad dimaklum, ya, dari ulama yang terkenal, rahimahullah taala. Beliau bawakan dua bait syair di sini. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, ilmu itu berada pada dua asal. Ya. Tidak ada yang berpaling dari keduanya kecuali dia adalah seorang yang sesat dari jalan yang terang, dari jalan yang terang yang jelas. Dipahami, ya? Ini kaidah. Jadi siapa yang berpaling dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah hadis, maka dia pasti apa? Sesat. Ya. Yaitu beliau terangkan di situ, ilmu kitab itu Al-Quran dan ilmu athar, ilmu hadis yang disandarkan kepada tabi'in kemudian kepada sahabat, ya. Nah, jadi ini ada gambaran sudah, ya, dari ilmu yang kita harus tekuni, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu-ilmu yang lain tadi, kata beliau, itu dua kemungkinan. Ya, mungkin dia ilmu pembantu. Ya, kalau bahasa lainnya ilmu yang sifatnya ilmu alat. Ya, seperti bahasa Arab. Ya, ilmu usul yang tiga itu kan, usul fikih, ada usul hadis, usul tafsir. Itu semua ilmu apa? Pembantu. Ya. Ini dipelajari agar dia bisa menegakkan Al-Quran dan Sunnah lebih bagus lagi. Ya. Itu kalau bahasa Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia adalah ad-dalatul matluba, ilmu yang hilang yang harus dicari. Seperti itu, ya. Karena kalau dia paham bahasa Arab, dia paham ilmu alat, itu akan semakin, ya, memudahkan dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau ilmu yang kedua tadi, ilmu ajnabi, ya, ilmu ajnabi, nah, yang dikatakan ilmu asing, itu tidak ada bahaya bagi siapa yang jahil akannya. Ya, dipahami, ya. Maka tidak ada masalah untuk tidak mempelajarinya ketika dia bukan merupakan ilmu, ya, bukan yang merupakan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipahami, ya. Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau ilmu dunia bagaimana? Ilmu dunia ini kan dia tidak masuk di pembahasan kita, ya. Ya. Kalau ilmu dunia asal hukumnya adalah boleh dipelajari. Bahkan ada sebagian dari ilmu dunia itu, kata para ulama, ya, paling tingginya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, seperti ilmu kedokteran. Itu penting dipelajari, ya, bagi yang punya keahlian di situ. Ya, teknologi misalnya, ya, dan yang semisalnya.
agar seorang tidak tergantung dengan orang-orang kafir. Ya, industri itu kalau sudah ada yang masuk cukup, maka tidak perlu yang lainnya untuk belajar. Nah, sudah ada yang geluti kan. Tapi kalau ilmu agama itu hukumnya wajib ain untuk dipelajari. Ini kalau ilmu yang pokok tadi ya, Al-Quran dan Sunnah, yang mengangkat apa? Kewajibannya. Ya, itu fardu ain dipelajari. Kalau ilmu alat seperti bahasa Arab atau yang semisalnya, itu juga hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar di jumlah yang cukup, maka bagi yang lain kalau dia tidak belajar tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada yang belajar, maka semuanya apa? Berdosa. Semuanya apa? Berdosa. Jadi kalau ilmu dunia asalnya hukumnya boleh. Ya, dia tidak belajar juga tidak ada masalah. Bagi siapa yang belajar yang ada manfaatnya kepada manusia, bisa berpahala dia. Bisa berpahala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah menyayangkan di masa beliau ada orang-orang yang meninggalkan dari ilmu kedokteran, sehingga ilmu kedokteran itu dikuasai oleh orang-orang Nasara. Oleh orang-orang Nasara. Dipahami ya? Jadi itu dari hal yang hendaknya dibedakan di sini ya. Baik. Nanti akan semakin dipertajam lagi, diperjelas di prinsip atau di simpul yang kelima nanti. Ya, tentang masalah ilmu ini. Ya. Intinya sekarang seorang dia paham saja. Ilmu yang dia tuntut adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu pokok. Yang lainnya ada ilmu alat. Kalau dia bisa masuk di situ ya masuk. Kalau dia mampu. Ya, dipahami ya. Tapi bukan hukumnya fardu apa? Bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Kalau ilmu Al-Quran tadi dan Sunnah yang mengangkat kewajibannya nanti akan diterangkannya di prinsip yang kelima atau simpul yang kelima. Itu hukumnya fardu ain. Jelas ya? Nanti akan diterangkan. Baik. Ya, setelah itu beliau bawakan sini dari perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid. Kata beliau, talabu ilmil kitabi wa sunnati wal fahmu anillahi wa rasulih nafsul muradi wa ilmu hududil munazzali. Kata beliau, mempelajari ilmu kitab dan sunnah ya, dan memahami akan Allah dan Rasulnya itu merupakan ya, hal yang paling dicari ya, yang diinginkan ya. Ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hudud al-munazzal ya. Ini berkaitan dengan ilmu-ilmu fikih ya, hukum-hukum syariat ya. Ini yang dibutuhkan oleh kebanyakan apa? Manusia kan ya. Nanti akan dipertajam lagi di simpul yang kelima. Baik. Ya, setelah itu beliau sini, setelah beliau terangkan tentang masalah ilmu Al-Quran dan Sunnah ini dari jenis-jenis ilmu tadi, beliau di akhir dari simpul yang keempat ini, di sini beliau terangkan dari perbedaan kondisi manusia di masa para sahabat dan di masa tabi'in. Itu sudah berbeda jauh dari keilmuan mereka. Ya, dari keilmuan mereka. Nah, di sini ada kisah dari Hammad bin Zaid rahimahullah taala, dari salah seorang tabi'in ya. Hammad bin Zaid. Beliau pernah bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ya. Itu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani ya, seorang tabi'in. Atau Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala ya, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fi ma taqaddam ya,
Faqala al-kalamu al-yawma akthar wal ilmu fima taqaddama akthar. Ya. Kata Hamad bin Zaid, ilmu pada hari ini mana yang lebih banyak? Apakah di hari ini atau di masa terdahulu? Dari masa sahabat misalnya kan? Ya, atau di masa kibarut tabi'in, dari orang-orang tuanya tabi'in. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, al-kalamul yawma akthar. Ya, pembicaraan pada hari ini itu lebih banyak, dan ilmu pada orang terdahulu, pada masa terdahulu itu lebih banyak. Ya. Nah, ini bahasa lainnya kalau kita sekarang, kalau orang di masa sekarang itu lebih banyak bicaranya daripada orang-orang terdahulu. Kalau orang terdahulu itu sedikit bicara. Itu pun kalau bicara kayak tadi ya. Ada tabiin yang tanya siapa? Para sahabat, Masruq tadi. Itu pun mereka jawab ayat, jawab hadis. Itu aja jawabannya. Kalau orang belakangan terlalu banyak putar-putarnya. Iya. Bahas kata-kata, perkataan, tapi jarang baca ayat, jarang baca apa? Hadis. Ini diperhatikan ya, dari hal yang membedakan kita dengan orang terdahulu. Jadi jangan heran, kata para ulama, kalamnya orang terdahulu itu lebih berkah. Sedikit bicara, tapi apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau kalamnya orang belakangan, perkataannya orang belakangan itu banyak, tapi sedikit apa? Berkahnya. Ya, sedikit apa? Berkahnya. Baik. Ini ada kalimat yang bagus ya, perlu kita tulis dengan tinta emas. Ya. Ada yang bertanya kepada salah seorang alim. Ya. Yang bernama Hamdun Al-Qassar rahimahullahu taala. Ya. Ada salah seorang yang bertanya kepada beliau. Ya. Ini Hamdun Al-Qassar ini dari ulama abad ketiga Hijriyah. Wafat 271 Hijriyah. Ya, abad ketiga ya. Nah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Nah, kenapa katanya pembicaraannya ulama as-salaf yang terdahulu itu lebih bermanfaat daripada pembicaraan kita? Ya, daripada pembicaraan kita. Ya. Di sini beliau menjawab rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufusi waridul rahman. Ya. Karena para ulama salaf terdahulu mereka bicara itu untuk ya kemuliaan Islam. Satu. Yang kedua, untuk keselamatan atau najatun nufus, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang ketiga, mereka bicara karena mencari apa? Keridhaan Allah Ar-Rahman. Itu tiga yang senantiasa mendasari dari pembicaraan mereka. Ya. Mereka bicara itu karena ya untuk kemuliaan Islam, untuk keselamatan jiwa manusia, dan mencari keridhaan dari Allah Ar-Rahman. Itulah sebabnya perkataan mereka diberkahi oleh Allah. Ya. Adapun kita, kata beliau, wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi wa talabid dunya wa ridal khalq. Ya. Adapun kita, kata beliau, berbicara untuk mencari kemuliaan diri. Kemuliaan diri. Satu. Mencari dunia. Dua. Dan mencari keridhaan dari makhluk. Ya. Itulah kenapa pembicaraan kita itu sedikit berkahnya. Ya. Banyak bicaranya tapi sedikit apa? Berkahnya.
Ini athar diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Syu'abul Iman. Ya, dalam Syu'abul Iman. Dan juga selainnya diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah taala dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya. Jadi kalau orang terdahulu kenapa lebih berkah perkataannya kayak tadi ya? Mereka kalau baca ayat, baca hadis, itu jawaban mereka kalau ditanya. Tujuannya tadi untuk mencari kemuliaan Islam, keselamatan jiwa manusia, dan mencari keridhaan dari Allah. Kalau orang-orang belakangan, mereka bicara lain lagi maksudnya, ya, untuk memuliakan dirinya, mencari dunia di belakang, dan mengharapkan ridha dari makhluk. Ya. Nah, dari sini ada pelajaran pada kita ya. Kalau mau ingin diberkahi dari perkataannya, maka seorang harus dia mencontoh ya dari ulama terdahulu tadi itu. Dibicara dengan 3 maksud. Ya, kemuliaan Islam, kemudian yang kedua mencari karena keselamatan jiwa-jiwa manusia, dan yang ketiga karena apa? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini dari akhir pembahasan simpul yang keempat. Dari kesimpulan di sini yang dibahas ya, seorang dia mengarahkan fokusnya tadi itu kepada ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di prinsip yang kelima atau di simpul yang kelima sekarang akan dipertajam lagi dari prinsip yang keempat tadi itu. Jadi ini simpul-simpul ini semakin kita masuk semakin tajam ya, semakin merinci dari jalan kita dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Jadi sudah paham tadi ya dari prinsip yang ke berapa? Simpul yang keempat.